Ketika orang kafir meninggal, ucapan bela sungkawa dan kesedihan ditunjukkan. Ketika kaum muslimin, dan ini levelnya imam, sebagai imam, sebagai tokoh, bahkan lintas dunia, kaum muslimin yang levelnya keulamaannya, kealimannya, kontribusinya tidak hanya lokal, tidak hanya istilahnya dai RT, dai hanya desa, bukannya dai provinsi, dai kabupaten, dai nasional, internasional. 43 tahun yang silam, foto yang dipublish dari Dewan Dakwah Islamiyah itu juga Dr. Yusuf Qaradawi bersama Buya Hamka, Muhammad Nasir telah berbuat yang menyatukan umat itu. Tapi ada apa? Sampai masjid-masjid itu ditekan, dilarang mengadakan sholat ghaib untuk Profesor Dr. Yusuf Qaradawi atau Syekh Al-Qaradawi itu. Gitu. Ini kan menarik maksud kami. Dan legal formal dari sebuah nation, sebuah pemerintahan ataupun negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma aslih dzata bainina wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih dzata bainina wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna shalihah a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Ungkapan takziah kita, artinya ini yang bicara adalah urusan al-wala wal bara'. Nanti kita ngambil pelajaran dalam memandang realita, merespon berita, kemudian juga bisa tadbiqat, mempraktekkan dari sisi tauhid kita. Ada sesuatu yang kalau kita lihat dari sisi akidah, yang ini nanti sangat mahal agar laku salat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita atau Islam kita. Pada saat kami ulang ini artinya berita-berita yang bagi kita di dunia Islam, kaum muslimin, pada saat orang kafir, Ratu Elizabeth dan keluarga kerajaan Inggris itu kan bukan muslim. Bahkan ungkapan pidato saat Pangeran Charles menjadi raja karena ibunya meninggal itu akan tetap dan terus siap mengawal agama Protestan, agama Kristen menjadi agama negaranya itu disandingkan. Kan ada hubungan berarti agama dengan negara itu. Kekuasaan dia nanti harus mengawal agama Kristennya. Itu pernyataan Raja Charlesnya, Pangeran Charles itu, yang dulu menghebohkan istrinya meninggal, Lady Diana zaman itu, sampai akidah umat goncang gegara meninggalnya Lady Diana, istri dari Pangeran Charles zaman itu. Ketika meninggalnya Ratu Elizabeth II,
terus diganti Pangeran Charles itu sampai ada salah satu, tidak perlu kita sebutkan, tapi sebenarnya sudah tertulis secara tunjuk hidung tokoh dan ulama besar negeri Mesir itu mengucapkan ungkapan bela sungkawa, ucapan bela sungkawa dari salah satu tokoh ulama Mesir kepada keluarga kerajaan Inggris atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Tapi hari ini muncul surat resmi dari Kementerian Al-Waqfu, Tamna'u al-Masajid. Kementerian Mesir itu justru melarang masjid-masjid yang ada di Mesir itu mengadakan sholat ghaib untuk wafatnya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Syekh Qaradawi itu tidak boleh. Nah, ini kan ada sesuatu yang kita ngambil pelajaran. Ketika meninggalnya orang kafir Ratu Elizabeth Inggris itu, bela sungkawa diungkapkan resmi dari salah satu tokoh ulama besar Mesir ke keluarga kerajaan Inggris. Tapi kemarin itu pada saat wafatnya pionir dan pemersatu umat, di samping Oki kan ada persatuan-persatuan Robitoh, para orang-orang alim, para ulama yang lintas negara, penyatuan umat yang magnetnya adalah Syekh Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Wafatnya beliau itu pujian dari berbagai ulama, bahkan gurunya yang memberikan pernyataan itu Syekh Al-Ghazali. Dia adalah umatnya, imamnya kaum muslimin hari ini. Dia telah melampaui perjalanan yang panjang, kemudian bisa memadukan tajma'u al-fiqha al-ma'asir, telah memadukan fikih kontemporer dengan fikih al-athar, fikih klasik. Memang aku adalah gurunya, tapi aku adalah muridnya. Dulu dia adalah murid bagiku, tapi kok hari ini aku adalah murid bagi dia. Dia telah melampaui diriku dalam beramal dan berkiprah untuk Islam. Itu apresiasi dari gurunya. Berbagai pujian-pujian dari berbagai tokoh-tokoh besar dunia, bahkan saat mensolatkan yang sekian banyak kaum muslimin itu ulama yang mendoakan, diantaranya kalau kita takziah lewat di dunia maya kemarin itu pun ulama yang besar dari Afrika, Mauritania, mendoakan sekian banyaknya. Kita haru. Artinya kaum musliman sekian banyak di kuburan yang belum sempat sholat di masjidnya, mensolatkan di kuburan sebegitu banyaknya. Tapi anehnya bersamaan dengan itu pernyataan resmi dari Kementerian Mesir itu, seluruh masjid yang ada di Mesir dilarang mengadakan sholat ghaib untuk Dr. Yusuf Qaradawi, dan larangan ini sangat keras. Wa tahdhiru, mentahdir itu mewaspadai benar, jangan sampai menyelisihi keputusan dan pernyataan dari salah satu kementerian yang ada di Mesir itu. Ini jenengan coba renungkan. Itulah pelajaran bagi kita hari ini. Satu sisi, ketika orang kafir keluarga kerajaan Inggris itu meninggal, mengucapkan bela sungkawa, bentuk kesedihannya atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Begitu meninggalnya kaum muslimin, bahkan tokoh hari ini yang bisa mempersatukan umat, di samping ikatan-ikatan negara muslim itu kan ada Robitoh, ikatan-ikatan para ulama seluruh dunia yang empatinya, pernyataannya, pembelaannya paling depan terhadap Palestina. Masjidil Aqsa itu dibuat begitu. Tapi tepat seperti apapun dunia kehilangan, dunia Islam dan secara person non state personal itu
kaum muslimin memberikan apresiasi yang sangat besar atas kehilangan tokoh besar dunia, lintas dunia, dan kealimannya, bahkan cara berpikirnya yang sangat holistik, yang menyeluruh, tidak hanya urusan-urusan satu perkara. Itu dipuji, bahkan gurunya yang masih hidup hari ini, memang aku dulu gurunya, tapi hari ini aku adalah muridnya. Beliau telah melampaui diriku lebih panjang dalam beramal Islam, dalam berbuat dan keilmuannya. Ini ada apa? Maksud kami, kalau kita orang awam, apa ilah atau bahasa dalam kasus itu motifnya apa? Ketika orang kafir meninggal, ucapan belasungkawa dan kesedihan ditunjukkan. Ketika kaum muslimin, dan ini levelnya imam, sebagai imam, sebagai tokoh, bahkan lintas dunia, kaum muslimin yang levelnya keulamaannya, kealimannya, kontribusinya tidak hanya lokal, tidak hanya istilahnya dai RT, dai hanya desa, bukannya dai provinsi, dai kabupaten, dai nasional, internasional. 43 tahun yang silam, foto yang dipublish dari Dewan Dakwah Islamiyah itu juga Dr. Yusuf Qaradawi bersama Buya Hamka, Muhammad Nasir telah berbuat yang menyatukan umat itu. Tapi ada apa? Sampai masjid-masjid itu ditekan, dilarang mengadakan sholat ghaib untuk Profesor Dr. Yusuf Qaradawi atau Syekh Al-Qaradawi itu. Gitu. Ini kan menarik maksud kami. Dan legal formal dari sebuah nation, sebuah pemerintahan ataupun negara. Nah, begitulah yang bicara, kalau bicara sisi akidah itu seperti itu. Jadi al-wala wal bara', siapa yang harus kita loyali dan siapa yang kita anti loyal, siapa yang harusnya kita musuhi dan siapa yang harus kita jadikan kawan, itulah nanti yang bicara kalau kita bicara tauhid, bagian al-wala wal bara'. Itu yang bicara. Dan itu sangat prinsip. Nanti sangat mengganggu dan mempengaruhi keislaman kita. Bahkan bisa-bisa akidah kita. Bahkan bisa-bisa rusaknya keislaman kita kalau itu tidak diwaspadai. Tapi hari ini begitulah kita melihat dunia hari ini. Terbalik-balik harusnya yang justru dibela, pembelaannya kepada sama kaum muslimin bahkan diarahkan kepada orang selain Islam. Itu contoh realita. Kita bawa kepada teori, dalil dalam Al-Quran. Para bapak, para ibu kalau merenungkan, nanti biar kita prioritas sebuah amal itu ada. Para khatib itu kalau berkhutbah kan mesti berwasiat. Bagian daripada rukun khutbah kan takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah, taqwallah. Karena cukup dengan takwa itu cukup. Wasiat takwa itu sudah mengandungi seluruh permasalahan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sangat-sangat masyhur, familiar di hati kita karena sekurang-kurangnya laluan Islam ini untuk mencerdaskan umat satu pekan sekali lewat khutbah Jumat. Media untuk mencerdaskan umat sekurang-kurangnya, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis sebelum salat Jumat, ada khutbah Jumat itu kan pesan takwa. Tapi jenengan kalau jenengan renungkan itu di awal juz 4 lembaran kedua, halaman kedua, setelah perintah takwa malah diperintahkan lagi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nanti juga ada perintah lagi wal takum ummatun yad'una ilal khair ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terus ada perintah lagi wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Baru nanti kisah pada hari kiamat ada dua kelompok, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Apa korelasi? Apa munasabah? Tidaklah antara satu ayat dengan ayat berikutnya,
tidaklah satu ayat dengan ayat sebelumnya, tidaklah satu surat dengan surat sesudah atau sebelumnya. Di dalam Al-Quran ini seluruhnya adalah saling kait-mengkait. Itulah teori Al-Biqai, munasabatul ayah, korelasi antara satu ayat dengan ayat berikutnya, korelasi ayat dengan ayat sebelumnya. Kalau itu surat satu dengan surat sebelumnya, kenapa inna anzalnahu fi lailatul qadr, terus iqra, berarti yang diturunkan adalah iqra Al-Quran, karena inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, baru iqra. Ending daripada iqra wasjud waqtarib. Kalau mau banyak membaca Al-Quran, baca alam, mesti akan wasjud waqtarib. Kamu akan pasti tunduk, sujud, dan mendekat kepada Allah. Itulah satu ulama Al-Biqai, kalau beliau yang sangat masyhur membuat sebuah munasabah, hubungan korelasi ayat satu dengan ayat berikutnya, ayat satu dengan sebelumnya, surat satu dengan surat sesudahnya, surat satu dengan surat sebelumnya. Di dalam Al-Quran ini adalah siak, sebuah sistemik dan holistik, tidak bisa dicomot berdiri sendiri. Nah, di situ para bapak, para ibu akan bisa melihat perintah takwa itu kan cukup, maksud kami. Kenapa masih diperintahkan lagi 3 setelah takwa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintahkan iktisam bihablillah, berpegang teguhlah kalian kamu umat Islam. Setelah takwa dirinci lagi, mumayyizat dan khusus dari sifat orang yang bertakwa itu, kamu harus berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah itu tafsirnya adalah syariat Allah. Kenapa syariat Islam ini disebut tali? Karena dengan tali itulah yang bisa kita jadikan pegangan, mengantarkan kita sampai kepada tujuan. Syariat ini disebut tali dalam ayat ini, hablun bihablillah, karena tali itulah yang mengantarkan kita. Kalau kita pegang erat tali itu, kita ikuti, akan sampai kepada tujuan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tali yang dihubungkan oleh Allah dari surga ke dunia ini, yaitu syariat Islam ini, yang diperas-peras intinya adalah la ilaha illallah. Nah, begitu. Ini ada perintah untuk iktisam. Kalian semua wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap tali Allah, terhadap syariat Allah, syariat Islam, semuanya. Ditegaskan lagi, jangan kamu berpecah belah. Wala tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi in kuntum wadhkuru nikmatallah id kuntum a'dakum fa'alafa baina qulubikum. Kemudian kamu ingatlah, zikirlah, ingatlah terhadap nikmat Allah. Hati kita, lisan kita dengan zikrullah, perbuatan kita cermin dari kita ingat dan syukur terhadap nikmat Allah. Diberi kesehatan, kita pakai untuk taat kepada Allah. Diberi kesehatan, kita pakai untuk ibadah kepada Allah. Diberi harta yang longgar, kita pakai untuk taat kepada Allah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Bahkan nikmat itu dirinci lagi, id kuntum a'daan. Kamu dulu kan saling pecah hati, saling musuh-musuhan, saling ngegeng dan ngeblok. Fa'alafa baina qulubikum. Kamu dulu kan saling bermusuhan, wahai Aus dan Khazraj. Kalau orang Madinah, sahabat Madinah. Wahai orang Quraisy, kamu dengan suku Quraisy dan suku Hawazin, kamu saling perang minimal 1 bulan mesti ada peperangan, setengah tahun ada peperangan, 1 tahun mesti ada peperangan antara kabilah satu dengan kabilah yang lain. Ingatlah nikmat Allah, nikmat Islam yang menyelamatkan kamu dari api neraka. Coba kamu mati masih di atas kesirikan, tipis sekali kondisi kamu saat itu sebelum datang aku, didatangkan Al-Quran, turunkan Al-Quran kepada Rasulullah diangkat jadi Rasul. Id kuntum a'daan. Kamu kan bermusuhan, wahai Aus dan Khazraj. Nah, saat itu sampai para bapak jenengan, mahalnya Islam itu Nabi praktekkan dalam sebuah perang. Ditakdirkan oleh Allah kemenangan diberikan kepada kaum muslimin.
Nah, saat pembagian yas'alunaka 'anil anfal. Pembagian anfal itu kan miliknya Allah dan Rasulullah. Mereka untuk taklif, melembutkan hati kaum muslimin yang baru masuk Islam itu satu orang dapat 100 unta. Siapa nggak cemburu? Ini masih junior. Kalau baru masuk Islam dapat 100 kambing, 100 unta, puluhan kambing, puluhan unta. Orang-orang Ansor nggak dapat bagian sama sekali. Ini elit-elit sahabat, pendukung-pendukung Rasulullah dari awal memboyong Rasulullah. Ketika Bai'atul Aqabah 2 yang bai'ah resikonya adalah jihad nyawa sampai di Madinah. Elit-elit sahabat Ansor itu. Nah, manusiawi kan? Terjadi kasak kusuk ungkapan begini begitu sampai kepada Rasulullah. Sudah kumpulkan orang-orang sahabat Ansor semuanya. Wahai sahabat Ansor, bicaralah kalau kamu ingin bicara. Semua didiar. Akhirnya Nabi dalam redaksinya hadis itu, bukankah kalian dulu berpecah belah antara satu dengan lain, kemudian Allah datangkan aku ke Madinah, Allah datangkan Islam yang aku bawa, diperintahkan oleh Allah kalian bersatu. Bukankah kalian dulu tidak punya apa-apa dengan datangnya aku, keberkahan Madinah ada? Itu semuanya mengiyakan, sampai Nabi memberikan apresiasi pujian saat itu kepada sahabat Ansor. Sangat masuk akal kan, sudah istilahnya kalau pejabat-pejabat yang sangat senior, pembelaan dan loyalitasnya sudah sangat tinggi. Lah ini baru masuk sekian bulan, mendapatkan sesuatu gaji yang lebih tinggi daripada seniornya dalam satu event peperangan itu, gitu loh. Nah, orang-orang yang senior itu malah nggak dapat apa-apa dalam interest dunia tadi, urusan dunia. Akhirnya Nabi, bukankah karena aku datang ke Madinah, Allah datangkan Islam, kamu menjadi bersatu, yang dulunya kamu berpecah belah. Al-Ansaru syiari wan nasu tisari. Itu orang-orang Ansor adalah syiar. Syiar itu baju yang dalaman yang langsung menempel ke tubuh. Syiar. Maka kalau syiar Islam kok tung-tung, itu yang kadang kita agak bingung menyambungkan dari Islam kepada sesuatu simbol atribut yang langsung lengket dengan Islam. Kain yang menempel ke tubuhku. Adapun disar, selimut itu adalah kain yang tidak langsung menempel ke tubuh seseorang. Sampai dipuji oleh Allah untuk menghibur orang-orang Ansor. Al-Ansaru syiari wan nasu disari. Manusia seluruh umumnya ini adalah sifatnya selimut saja. Tapi kalau kalian orang Ansor adalah kain yang paling lengket denganku. Apakah belum cukup kamu pulang membawa anak-anak Nabi, membawa Rasulullah, membawa Rasul Allah, sementara mereka pulang hanya membawa pernak-pernik simbol dunia. Mereka sampai terseguk-seguk, hanyut, nangis, diingatkan oleh Rasulullah sebegitu nilai Islam itu, maksud kami. Fadhkuru nikmatallahi id kuntum a'da'um fa'alafa baina qulubikum. Kemudian telah alafa baina qulubikum, telah aku taklif, alif itu lembut, aku lembutkan, bukan bainakum, telah aku lembutkan, aku satukan. Bainakum, bukan bainakum, tapi baina qulubikum. Kenapa dipilih hati? Karena persatuan itu hakikatnya adalah hati. Berapa banyak mereka diikat dan berkumpul jasad bersama, tapi hatinya pecah. Makanya di sini Allah berikan redaksi fa'alafa baina qulubikum. Allah lembutkan, Allah satukan hati di antara kalian. Inilah kekuatan yang seharusnya hari ini kita mencoba melatih dan terus berusaha menghadapi musuh yang sejati. Fa'alafa baina qulubikum itu. Fa'asbahtum, hingga akhirnya subuh itu maksudnya
Sirtum fasirtum, kalian menjadi binikmatillahi, dengan nikmat itu tadi ikhwanan, menjadi bersaudara. Saudara yang benar-benar saudara karena hati, karena iman. Nabi Nuh dengan anak pun innahu amalun ghairu soleh, itu adalah innahu dia amalan ghairu soleh. Anak kamu itu melakukan amalan-amalan yang tidak soleh, wahai Nuh, itu bukan saudara kamu, bukan anak kamu. Itu ditegur keras oleh Allah. Ya Allah, anakku bukan, itu bukan anakmu, ini bukan saudara kamu. Innahu amalun ghairu soleh, karena dia amila amalan, melakukan amalan ghairu soleh, yang tidak soleh, berbuat kesyirikan. Bayangkan, hubungan darah ada, anak merupakan darah daging dari bapak dan ibu. Begitu dia tetap di atas kekufuran, kamu nabi, dia kufur padaku, itu bukan saudara kamu, bukan anak kamu. Itulah ikhwanan yang sesungguhnya, saudara yang sebenarnya di dalam timbangan Islam. Maka ini maksud kami kalau kita melihat realita tadi agak jendul. Kenapa? Sesama muslim, bahkan ini tokoh, diempati sebesar itu, tidak diberi empati, bahkan dengan kekuasaannya melarang seluruh masjid tidak boleh mensolatkan kepada kaum muslimin yang meninggal, dan level kaum musliminnya bukan kaum muslimin yang rendahan. Jadi imam Persatuan Ulama Internasional itu magnetnya Dr. Yusuf Qaradawi. Itu malah nggak boleh bentuk takziah, karena tidak bisa berkunjung ke sana, doakan saja nggak boleh, sholat tidak boleh di masjid-masjid yang ada di Mesir. Na'udzubillah min dzalik. Ada motifnya apa yang harus kita kaji. Nah begitu. Wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Sudah terkumpul, kamu dulu masih kafir, tidak mendapatkan iman dan Islam, hampir-hampir saja wa kuntum ala safa hufrah, kamu di tebing dan ujung bisa masuk neraka, akan jatuh ke api neraka kalau tidak ada iman dan Islam itu. Fa'anqadhakum minha, kalian diselamatkan oleh Allah dengan iman dan Islam. Kamu diselamatkan oleh Allah, kalian pecah jadi rukun dan satu juga karena Islam. Itu perintah seperti itu maksud kami kita renungi. Kenapa? Sudah takwa kan sebenarnya sudah cukup. Tadi perintahkan untuk iktisam, bahkan juga diperintahkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, mereka yang konsentrasi amar ma'ruf, mereka yang konsentrasi nahi mungkar, memberantas hama-hamanya, masing-masing itu ada bagiannya, karena dengan itu akan tegak sebuah keadilan. Tidak cukup itu, ditegaskan lagi, wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kamu seperti orang yang berpecah belah, pecah hati, berselisih pendapat, bersengketa, padahal telah datang simpul kebenaran dan penjelasan itu tidak boleh. Nah ini berarti sangat pentingnya penyatuan umat bersatu. Hari ini urusan yang sangat-sangat, ibadah yang sangat besar. Lagi-lagi juga apalagi pahamannya keliru, pahaman dalam mempraktekkan ataupun mengamalkan, ya butuh ada proses. Sebuah kodrat alam. Ini perkataan ulama yang sedang dipenjara juga. Maksud kami bukan karena dipenjaranya, tapi kejujuran dan ketakwaannya hingga resiko dalam membawa kebenaran itu seperti itu. Syekh Abdul Aziz At-Tharifi, Syekh At-Tharifi itu kalau umat Islam tidak mengarahkan permusuhannya kepada musuh yang besar, maka pasti dia akan terjebak kepada permusuhan-permusuhan yang sifatnya rendahan dan remeh. Karena sebuah perselisihan, pertikaian antar manusia itu sesuatu yang fitrah. Pertikaian antar orang itu fitrah, mesti sunnah, kodrat alam gitu, kodrat alam. Orang itu berselisih itu kodrat alam. Kalau perselisihan dan pertikaian itu tidak ditujukan dan dikonsentrasikan pada pertikaian yang besar, maka nanti umat Islam akan jatuh pada pertikaian yang sifatnya rendahan. Itu kan sebuah kerugian. Apalagi sampai gara-gara beda pendapatan jadi beda pendapat. Misalkan begitu tadi.
kan ngeri. Nah, itulah ibadah yang agung bagi kita yang hari ini. Tentunya kalau merenungi sekilas satu potong saja, kita mestilah bersatu. Dan yang kami ingatkan bahwa sataftariku ummati ala salasati wa sab'ina firqatan kulluha finnar ila wahid, itu sekali lagi semuanya masih dalam garis Islam. Umatku itu akan berpecah belah menjadi 73. Itu maksud kami masih umatku, berarti kan belum keluar dari garis Islam. Hanya maksud kami yang kita memang juga harus belajar dari sisi akidah, yaitu kayak gini, dosa besar. Dosa itu kan ada dosa shaghair, dosa kabair. Dosa kabair lanu kafiru ahadan bidzanbin malam yastahilhu. Kami tidak mengkafirkan seseorang sebab dosa selama dia tidak punya anggap halal dosa itu, dosa besar itu. Itu kan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Abdul Is buat teori seperti itu. Nah, itu maksud kami sama dalam i'tiqad, dalam ideologi, dalam akidah dan keyakinan. Itu ada keyakinan yang bisa membuat orang terancam masuk neraka dan keyakinan yang tergelincir tidak masuk neraka. Kalau dosa besar misalkan orang jatuh berbuat zina, makan daging babi, terus dosa-dosa besar yang lain, mati nggak sempat bertaubat, kan terancam neraka. Pokoknya dosa-dosa besar itu kan indikasinya yang ada ancaman-ancaman neraka. Itu masuk jenis dosa besar. Selama tidak punya anggap halal, kaum muslimin nanti kan tetap masuk surga itu ada 2 cara. Gitu loh. 2 cara. Dibakar dulu di neraka baru masuk surga. Sama dalam akidah, maksud kami hadis tadi, umatku akan berpecah belah itu dari sisi i'tiqad akidahnya. Maka kalau pengen pure ahlu sunnah wal jamaah yang asli itu, pelajari sejak Nabi diangkat jadi Rasul, sebelum hijrah itu, pasca hijrah sampai tahun ketiga hijrah, itu garansinya ada. Sebaik-baik manusia itu adalah sahabatku. Summaladzina yalunahum, summaladzina yalunahum. Ahlus sunnah wal jamaah yang pure, yang murni, yang dapat garansi keterjagaan dari api neraka itu ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Dalam hadis yang lain ada al jamaah. Itu jamaah itu yang dimaksudkan nanti di sana. Dari sisi ideologinya, bukan di fase abad yang keempat ke atas, Abu Mansur al-Maturidi atau Abu Musa al-Ash'ari yang membagi-bagi asma wa sifat hanya 13, hanya 21 dan sebagainya. Tapi tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi maksud kami kalau yang pengen yang pure murni, pelajari itu. Cari tokoh-tokoh ulama yang zaman itu. Cari kitab-kitab di era itu. Itulah garansi dari hadis tadi. Nah, itu maksud kami, itu pun tetap masih ingat dalam garis Islam. Karena akidahnya terancam rusak, yang terancam oleh neraka. Tapi sekali lagi masih ummati, sataftariku ummati. Mereka masih dalam umatku karena ada yang punya anggap Al-Quran adalah makhluk. Ada punya anggap asma wa sifat itu hanya terbatas 13 atau 21. Ada punya anggap jatuh kepada takwil yadullahi fauqa aidihim. Kemudian Allah punya sifat turun, dikhayalkan, enggak diakui. Allah punya tangan, enggak, itu kekuasaan. Ataupun bahkan dikhayalkan dalam stiker mobil itu tangan Allah, rizki dan jodoh kamu ada di genggaman Allah, digambarkan tangan. Nah, itu perkara-perkara nanti urusan akidah yang merusak sampai terancam neraka, sebagaimana dosa besar dalam amalan kita terancam neraka. Tapi sekali lagi masih dalam umat Islam, ummati, masih dalam umatku. Lah begitulah para bapak, para ibu, ini pentingnya hati kita untuk saling berlapang dada, hati kita untuk saling ingat semua sepanjang masih dalam garis Islam, kita untuk bertasamuh, apalagi di suasana maksud kami hari ini musuh kita, perlakukan musuh yang benar-benar musuh kita siapa, biar tidak salah, sadar kawan dan sadar lawan.
yang sebenarnya sesuai dengan Islam kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk syuruk, kita istifadah nanti salat syuruk. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.